Allah menjadi daging, penuh anugerah dan realitas. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Allah menjadi daging, penuh anugerah dan realitas. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen sangat memperhatikan perihal inkarnasi. Namun kita perlu memahami makna yang terkandung di dalam inkarnasi tersebut. Melalui inkarnasi, firman yang kekal, yang adalah Allah itu sendiri, menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14 di dalam terjemahan langsungnya berkata, firman itu telah menjadi daging. Sebutan manusia itu lebih sopan, tetapi daging itu tidak. Meskipun daging bukanlah istilah yang agung, namun Alkitab mencantumkan bahwa Allah menampilkan diri di dalam daging. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, Paulus berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa daging. Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya sendiri sebagai manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Namun, apakah ini berarti bahwa ia menjadi berdosa? Sekali-kali tidak. Ia hanya serupa dengan daging yang berdosa. Ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun di dalam Bilangan pasal 21 itu mengibaratkan Kristus yang dijadikan serupa daging yang berdosa. Namun sekalipun ular tembaga itu di dalam bentuk ular, namun ular itu tidak mengandung racun ular, karena itu adalah ular tembaga. Ketika menjadi daging, ia sama sekali tidak mempunyai sifat dosa, kecuali bentuk dan rupa daging yang berdosa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 menegaskan bahwa ia tidak mengenal dosa. Ini berarti Yesus tidak mempunyai dosa dan tak ada sangkut pautnya dengan dosa, baik pada perbuatannya maupun pada hakiki batiniahnya. Tak ada dosa sedikit pun di dalam diri Yesus. Yohanes memberitahu kita bahwa Kristus Sang Firman menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dia penuh anugerah dan kebenaran. Apakah anugerah itu? Sesungguhnya anugerah itu ialah Allah di dalam Kristus dengan semua adanya sebagai kepenuhan bagi kenikmatan kita. Ini meliputi perhentian, hiburan, tenaga, kekuatan, terang, hayat, kebenaran, kesucian, dan semua ciri-ciri ilahi. Kita hanya bisa menikmati Allah di dalam Kristus sebagai segala sesuatu bagi kita. Kapan kita ada di hadirat Allah, niscaya kita menikmati kepenuhan dari segala apa adanya Dia. Maka di dalam ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Ini berarti segala kepenuhan kealahan
yakni semua apa adanya Allah, berdiam di dalam Kristus bagi kenikmatan kita. Tatkala kita menikmati Allah, kita bukan hanya beroleh anugerah, melainkan juga kita beroleh realitas. Kapan Allah kita nikmati, kita akan mempunyai kenikmatan. Itulah anugerah. Dan kapan kita mempunyai kenikmatan ini, kita akan mengetahui realitas Allah. Salomo pernah berkata bahwa segala sesuatu sia-sia belaka. Tanpa realitas, tidak ada suatu perkara yang real, yang nyata. Semuanya hampa dan sia-sia, sampah belaka. Dan segala sesuatu di bawah matahari ini adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. Hanya Allah yang terhitung sebagai realitas. Mempunyai Allah berarti mempunyai realitas. Semakin kita mengalami Allah, maka semakin pula kita menikmati anugerah dan memahami realitas. Yohanes pasal 1 ayat 17 memberitahukan, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat selalu menuntut manusia, tetapi anugerah menyuplaikan apa adanya Allah, agar dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Allah kepada manusia. Hukum Taurat merupakan suatu kesaksian tentang apa adanya Allah. Tetapi realitas itu adalah realisasi akan apa adanya Allah. Karena anugerah maupun realitas datang bersama Yesus, maka ketika Yesus ada bersama kita, kita akan mempunyai anugerah dan realitas. Seringkali kita menikmati Allah di dalam Kristus sebagai anugerah kita, dan seringkali pula kita merealisasikan Allah di dalam Kristus sebagai hayat, terang, kenikmatan, perhentian, kesabaran, kerendahan hati yang sejati, dan banyak hal-hal lainnya. Inilah realitas Allah. Melalui inkarnasi Allah di dalam Kristus, kita dapat menerima kekayaan anugerah dan realitas yang berasal dari kepenuhan ilahinya. Semakin kita menikmati keluapan ini, semakinlah Anda akan menyadari betapa tak terbatasnya ini. Semakin kita menikmati, semakinlah ada, bahkan akan bertambah menurut kapasitas pengalaman Anda. Sekalipun kapasitas kita bertambah, Allah pun akan mengisinya hingga penuh juga. Puji Tuhan, kenikmatan Allah di dalam Kristus tidaklah terbatas dan selalu memenuhi segala keperluan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau datang menjadi daging. Engkau membawa anugerah dan realitas bersamamu. Kami dapat mengambil bagian dan menikmati Engkau sebagai anugerah. Hidup kami tidak sia-sia karena mendapatkan Engkau sebagai realitas Allah. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita sekalian.